1, 2, 3, 4, 5, open the door. Ya, balik lagi sama kita, Veritate 55 akan mulai podcast ya guys ya, bener gak? Iya dong. Pasti. Asik. Asik nih. Pertama-tama sebelum kita mulai ya, gue pengen kenalin dulu anggota-anggota kita nih. Gue Vincent Chuang sebagai moderator. Ini makanya pakai kacamata biar keren. Selanjutnya ada Vanessa. Halo, ngomong halo Vanessa. Halo. Selanjutnya ada Debbie. Halo. Ada Jovanka. Halo. Ada William. Halo. Ada Cindy. Hai. Ada Andrew. Sayangnya lagi mati lampu dia, jadi agak ngelawak. Gak apa-apa. Maklumin. Sorry. Ada Nadia. Ada Abdul. Halo Abdul. Sama ada Aldrich yang terakhir ya. Paling jalan-jalan deh. Ya gue pengen tanya nih pertama kali ke Taufik ya. Fik, topik besar kita apa sih di podcast ini? Topik kita buat podcast ini drugs, narkoba. Oke. Terus gue pengen. Waduh, jangan dong. Waduh, baru mulai udah ada yang dingin nih. Oh iya, salah gitu dong. Nah, nextnya gue pengen tanya ke Debbie nih, kayak tujuan dari podcast kita apa nih? Jadi kita tuh mau meningkatkan awareness masyarakat tentang bahayanya narkoba. Buat kita sama buat yang nonton ya. Betul. Ya. Betul. Okay. Keren. Jadi kayak pendidikan gitu ya kita, keren juga sih. Gue suka. Oke. Jadi gue pengen nanya ke William nih. Apa bro? Narkoba tuh apa sih bro? Narkoba Sebenarnya itu singkatan sih bro. Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Jadi narkoba tuh luas banget sih sebenarnya. Masih luas banget ya. Benar. Jadi banyak banget tuh ya. Nggak cuma kayak sekitaran ganja gitu doang ya. Benar. Oke. Terus gue pengen nanya nih ke Rafiq nih. Yuk. Lu pernah nggak sih kayak ada pengalaman gitu sekitar hal ini? Bukan kayak lu make ya, tapi kayak mungkin ada gitu di sekitar lu gitu kan. Kalau pengalaman secara langsung sih gue nggak punya. Cuma di kampung asal gue itu penghasil ganja terbesar kedua di Indonesia. Jadi gue dikit-dikit tahu deh. Berarti mirip kayak Pablo Escobar gitu, ada nggak di sana? Pablo Escobar. Enggak, jadi di sana di sini tuh ada kayak satu kampung untuk ngurus-ngurus kayak gitu. Kalau yang pertama kan paling banyak di Aceh tuh, di Loksmawe kalau nggak salah. Makanya di Aceh tuh kalau misalnya jualan mie Aceh, mereka naro dikit-dikit deh ganjanya itu buat bumbu. Jadi ada rasa-rasa ketagihan kalau makan di situ. Itu sih. Sebenarnya kayak gitu caranya nggak baik juga ya? Iya nggak sih? Iya, setuju nih, nggak baik sih sebenarnya. Bukan karena rasanya yang dipengen. Jelas itu nggak baik bro. Memang lebih enak sih kalau pakai ganja katanya. Memang lebih enak. Coba nih, gue pengen nanya. Iya, lebih ke efek buruk, lebih malah paginya ke ganjanya bukan ke mie-nya kan? Iya. Jadi sayang. Iya. Tapi kalau menurut gue sih ada takarannya sih. Kalau mereka juga makainya juga pakai takaran lebih dikit sih pasti. Ya pasti aman dong dimakan, dikonsumsi. Bisa jadi. Jadi kayak nggak terlalu sampai jadi ini ya, jadi kecanduan parah gitu ya, nggak sampai gitu ya. Enggak. Oke. Nextnya gue pengen coba nih nanya ke Aldrich nih. Aldrich, Bro, lu udah pernah pakai belum? Waduh. Muka mencurigakan ya nih. Bercanda ya. Bercanda. Untungnya belum. Benen salat Aldrich benen. Jangan belum dong. Iya dong, Jangan sampai. Nggak boleh. Di grup kita tuh grup sehat. Boleh itu. Kita harus saling mengingatkan nih, biar Iya bisa berkembang bareng. Tuh. Yoi, harus caring. Tunjukkan caring kita. Iya. Kan udah belajar kan, harus Asik. diimplementasikan nih. Benar. Oke, Yoi. ini pertanyaan sebenarnya nih buat Aldrich nih. Aldrich, Ya bro. lu tau nggak sih kayak efek samping kayak dari narkoba itu gimana? Efek samping yang gue lihat dari orang-orang yang pakai gitu, matanya merah, terus ada juga yang kelihatan banget kantong matanya jadi gimana gitu. Terus secara penampilan muka juga segala macem jadi lebih tua gitu loh.
Lebih kurus gitu ya? Jauh lebih tua, terus jauh juga jadi jauh lebih kurus ya. Oh, oke. Berarti kalian udah ada yang pernah nonton Home Alone belum sih? Pernah dong. Belum. Ya, yang Tahu kan? tokoh utamanya kan. Ya, tokoh Tiap utamanya. ini. Iya, yang anak kecil itu. Iya. Iya. Tahu gua sekarang dia jadi kayak lebih tua dan lebih kurus gara-gara katanya pakai narkoba dia, Ul. Waduh. Padahal dulunya lucu ya. Iya. Iya, Hancur sayang karirnya banget sih. tuh. Iya, padahal bisa berkarya. Prestasi dari kecil padahal. Iya nih. Coba Sayang nih, banget tuh. gue pengen nanya ke Nadia deh, Nadia dulu. Iya. Nadia, alasan orang pakai itu kenapa sih? Tahu nggak? Kalau menurut lu? Kalau menurut aku sih ya, mungkin karena yang make itu untuk orang-orang yang banyak banget masalah, orang yang stres, ya nggak sih? Iya, bisa jadi Ya, sih. bisa. Jadi kayak inti utamanya itu karena stres gitu ya, kayak banyak masalah hidup Mungkin buat gitu ya. meringankan. Iya, jadi kayak pelarian gitu ya guys ya. Pelarian yang salah. Coba, Faktor lingkungan juga sih. bisa jadi ya. Coba, Ya. Cindy ada pendapat gak Cindy? Apa tentang apa nih? Tentang maksudnya tadi yang apa ini. yang tentang pemakaiannya atau Kayak kenapa dia bisa make gitu? Menurut lu gimana? Selain ini. ya karena pergaulan juga nggak sih? Kalau kadang-kadang kan Iya. ada orang yang ikut sama pergaulannya mereka gitu kan. Terus kayak kan narkoba juga bisa buat kita percaya diri nih kan. Iya, iya. Siapa tahu dia kayak gue pengen percaya diri, gue malu banget, gue Doping nggak ya, ini. doping. Pakai Oh, iya, iya, jadi dia iya. kayak pakai Benar-benar. bisa percaya diri gitu lah. Ngomong-ngomong tentang percaya diri dan doping gitu, ini ya kayak salah satu dari kita di sini tuh ada yang main biola loh guys. Ada yang dapat Copperford. Oh, Iya. jurus. Ya nggak nih? Jadi Kamu jurus ke gua nih ya. ya kan siapa tahu lu Iya kan biar Ya. percaya diri ya nggak? Biar percaya diri ya nggak? kurang percaya diri. Aduh, enggak dong, gua Aduh. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jangan melenceng guys. Coba nih Ayo. lanjut ke Andrew ya. Ada pengalaman nggak, Drew? Banyak ini kalau Andrew. Apa tuh? Kalau Mana pengalaman nih? secara pribadi nggak ada. Aduh, nggak ada tapi ini kita nggak tahu gimana aslinya. Kalau pengalaman secara pribadi nggak ada. Cuman pengalaman dari tongkrongan sih. Jadi kayak teman saya tuh pernah antar gua pulang kan. Lalu mereka mau balik ke rumah mereka masing-masing. Mereka diberhentiin di satu tempat. Namanya tuh Kampung Dalam kalau di Pekanbaru. Itu kayak Kampung Dalam tuh tempat orang-orang pakai narkoba, ganja, semuanya di situ. Jadi kayak bebas gitu. Ada tuh nggak ada yang berani nangkap. Itu yang bingung. Dari dulu malahan. Tapi kayak mereka diberhentiin kan. Itu kayak ditawari ganja. Dek, mau ganja, Dek? Masa bisa ditawari sih ganja di tepi jalan kayak gitu? Kayak Ya, aneh lagi. nggak sih? Dalam pengaruh kali ya dia ya, jadi berani Iya kayak sih. gitu ya nggak sih? Jadi Iya sih kayaknya. iya. Itu kayak ditawari secara terang-terangan gitu, pas tengah malam. Aduh, serem juga ya kalau kayak gitu ya. Serem sih. Ngeri sih. Ya, gue Tahu kan Ah. diberhentiin gitu. gue pernah denger ya kayak katanya pemakaian ganja tuh di bidang kesehatan juga dipakai gitu, cuman dengan dosis yang Iya. udah diatur sama dokter ya. Coba di sini Bener banget. yang ada pengalaman tentang hal ini siapa? Boleh nih Gua dikasih ada kayak pengalaman sih. William ada Ya, jadi silakan, temen William. ya baru-baru ini teman gue habis operasi, dia kena skoliosis dari lahir. Terus ketika dia udah cukup umur, jadi kan dia kan nggak bertumbuh lagi tuh pertumbuhannya, jadi udah bisa dioperasi lah ya. Jadi dia pengen lurusin lagi tulang belakangnya itu. Nah waktu dioperasi kan dikasih kayak tulang penyangga gitu kan ya, jadi kan biar tulangnya lurus gitu. Kan ngilu banget tuh dari miring sampai lurus gitu. Nah dokternya itu katanya kasih kayak salah satu narkoba itu morfin ya. Kan sisi lain dari Ya, morfin kan morfin. buat itu ya apa namanya, meringankan rasa sakit gitu. Dia bilang katanya Yeah. kamu boleh pakai ini tapi jangan sering-sering. Kalau misalkan sakit banget baru kasih gitu sih. Tapi katanya waktu pakai langsung hilang nggak sakitnya, tapi cuma bentar doang katanya. Cuman bahaya banget nih kalau misalkan kelebihan. Ntar jadi candu dia. Canduan ya. Iya. Tetap aja ya kayak Bener. walaupun dosis kecil tapi dipakai terus-terus bisa bikin candu juga sih. sama Ya. aja. Coba, gue pengen nanya ke Vanessa nih. Vanessa, kalau orang yang ketahuan pakai narkoba nih lebih ke di penjara atau di rehab sih sebenarnya? Menurut gue sih ya awalnya kan pasti kalau bisa sih direhab dulu kan. Kalau langsung di penjara kan kasihan juga ya orangnya, nanti kayak makin stres. Jadi kalau bisa sih menurut gue rehab dulu biar kayak bisa lebih diajarin. Terus rehabnya tuh kayak
bukan medis doang, tapi sosialnya juga, biar orang lain tuh juga bisa nge-approach dia gitu, bukannya ditinggalin gitu sih. Jadi ada yang tahu nggak sih kayak rehab biasa diapain sih? Kayak biar sampai orang bisa stop pakai gitu. Jadi rehab itu mungkin kayak lebih dibentuk karakternya ya, supaya menjadi kayak lebih baik gitu, supaya nggak terus kecanduan. Gue kan kemarin sempat kayak riset gitu nih, gue sebagai orang awam yang nggak tahu tentang narkoba, gue kemarin sempat kayak lihat riset gitu. Katanya kalau rehab itu, misalnya hari ini dia kayak melanggar nih, dia bakal dikurangin tuh dosis. Sebenarnya masih tetap dikasih, misalnya pasti banyak perokok kan, juga terkena narkoba gitu ya. Misalnya mereka nggak taatin aturan yang seharusnya mereka lakuin tuh. Misalnya hari ini harusnya jatahnya 5, tapi bisa dikurangin jadi 2. Mereka kan pasti jadi kayak stres gitu kan. Iya. Mereka dari stres, jadi kayak mereka akhirnya taat. Terus akhirnya kebentuk sendiri tuh sikap disiplinnya, sikap kayak mau berubahnya. Tapi sebenarnya kunci yang paling pertama supaya dia bisa berubah sih kemauan dari dirinya sendiri kali ya. Bisa kemauan sih. buat kayak berubah gitu ya. Kalau misalnya kemauannya dia tetap mau pakai terus tapi di rehab gitu nggak bakal berhasil nggak sih? Iya. Nanti selesai di rehab belum sempurna gitu hasilnya ya. Nah, betul. Datang dari diri sendiri juga ya pada akhirnya. Iya, sama aja berarti. Kalau soal rehab nih, gue juga Coba nih. ada pengetahuan sedikit nih. Jadi sebenarnya tuh kalau kita telah lagi narkoba gitu tuh sebenarnya ada golongan-golongannya. Itu tuh golongan itu dibuat pengkategorian di mana tingkat ketergantungannya tinggi atau rendahnya. Biasanya yang buat terapi itu tuh yang misalnya golongan 3, golongan 4 ini jadi boleh dipakai buat terapi. Tapi kayak golongan 1, 2 itu nggak bisa jadi buat terapi. Nah kalau ganja itu bisa, setahu gue sih golongan 1 ya, makanya buat terapi itu nggak ada ganja. Ini gue pengen kasih pertanyaan terakhir ya, penutup sebelum kita selesaikan podcast ini ya. Gue pengen tanya ke Nadia, kalau misalnya kayak ada nih temen lu yang pemakai gitu misalnya, lu bakal ngapain gitu? Kayaknya kita rangkul, terus kayak kita kasih masukan gitu aja, supaya dia bisa sadar dulu dari diri sendiri. Terus kayak kalau bisa kayak dia lebih dekat ke orang tuanya gitu nggak sih, supaya ada edukasi juga dari orang tua supaya dia bisa sadar. Bener ya, setuju ya kalian semua ya? Setuju banget dong. Setuju sih. Jangan ada temen terus kita langsung lapor polisi, Pak, temen saya nih nggak bener. Wah, dipukulin dong. Bahaya. Ya udah, kayaknya podcastnya sampai situ dulu ya guys ya. Sebelum menutup, aku akan nanti kita semua. Wih, apa nih? Apa tuh? Sebelum Nadia mungkin gue mau kasih peringatan juga kali ya buat orang-orang yang nonton ini. Boleh. Narkoba itu tuh bahaya banget guys, bisa membunuh karakter kita ya terutama. Jadi sebenarnya kalian tuh hati-hati kalau misalnya ketemu orang banyak juga kayak minuman, jangan taruh sembarangan, kan itu juga nggak tahu kan ya teman-teman bakal kayak gimana gitu kan. Kalau menurut kalian gimana tuh? Harus gimana kalau di tempat umum tuh? Jaga diri sendiri sih ya. Hati-hati ya. Harus perhatikan sekitar juga. Hati sih. Jangan sampai kita kena lah. Iya. Jangan sampai Harus berjaga-jaga juga ya. Iya benar-benar. Langsung Cuang MC-nya boleh aja nih. dibacakan? Iya. Oke. Oke, gue wakilin Nadia ya. Oke, nih. Minum Sprite sama teh ocha. Cakep. Cakep. Kami Veritate emang paling kocak. Gila. Asik. Dah. Boleh. Oke, semuanya boleh lambain ke kamera ya semuanya. Dadah semua. Dah. Buat semoga kalian yang dengerin podcast ini bisa dapat wawasan lebih luas lagi gara-gara kita. Amin. Amin. Pasti. Bye-bye semua.